Dia film pertama, tapi bukan karya pertamaku. Jadi saya lumayan sudah belajar dari kesalahan yang kemarin-kemarin, kesalahan bikin lagu, salah bikin materi stand up, akumulasi dari salah itu perbaiki, diramu di film. Jadi yang terjadi sekarang ini, doaku lagi dicicil sama Tuhan terkabul. Sekarang bagusnya saya kalau minta saya kasih list 10 permintaan. Pertama itu tidak ada doa yang tidak terwujud. Jadi Setuju. hati-hati dengan permintaanmu sebab dia pasti terwujud. Raim Laode, Halo. apa kabar? Assalamualaikum. Baik. Tepuk tangan dulu dong. Karena kan di Daniel lalu banyak tepuk tangan, gue juga kayak rasanya bener juga sih. Tepuk tangan. Vibe energinya bener ya Semangat ketika tuh. apapun kita sebelum mulai gitu ya ataupun setelah Iya. mulai dengan tepuk tangan tuh vibe energinya kita itu akan lebih Betul. naik, bener ya. Kaget orang. So thanks for coming. Ya, Lagi. sama-sama. Kita biasa kayak datang podcast yang megah biasa tuh, masuk ini Nggak, sana ini podcast sini. gue kecil kok, nggak megah banget. Tapi saya kasih tahu anak-anak, ambil saja tawaran itu. Kita tidak sedang menjatuhkan diri kita, tapi Thank kita you. sedang mengangkat podcast itu. Itu dia. Oh, thank you. Im, lu nyangka nggak bahwa film Komang, film kurang lebih film kisahnya Raim Laude dan Komang gitu ya, itu bakal bisa mendapatkan 2,5 juta penonton. Sampai sekarang memang itu magic sih. Cuman saya tidak sangka awalnya memang kita target 10 juta. Oh serius? Jadi Ini serius nih 10 juta? Ini serius ini. Oke, wow. Sudah doanya saya 10 juta penonton. Nah, Tapi memang realitanya kan lagi segitu, dan ini bukan angka yang buruk. setuju. Saya tidak pernah minta hal-hal yang kecil ke Tuhan karena Maha besar tuh. Dia bikin galaksi, tata surya. Setuju. Masa Right. saya minta 10 juta hal yang Wow. besar. Wow. Dengan 2,5 juta penonton, mereka semua ini yang nonton sudah mengenal Raim Laode dan Komang dengan kisah-kisahnya yang luar biasa. So, tetapi hari ini gue akan ngebahas itu juga, tetapi gue justru pengen hari ini mengenal lu lebih dalam. Izinkan gue untuk mengenal lu lebih dalam, dan gue bukan sekedar mengenal lu sebagai manusia ataupun sebagai Raim Laode komedian ataupun aktor ataupun penyanyi, tetapi gue pengen mengenal lu benar-benar bukan seorang Raim aja, tapi ruhnya juga gue pengen kenal, jiwanya juga gue pengen kenal, karena dengan seperti itulah gue benar-benar bisa mengingat lu gitu maksudnya. Dan gue yakin teman-teman di sini juga akan mengingat Raim dengan hal seperti itu juga. So awalnya apa Im kepikiran untuk buat film diri sendiri gitu tentang percintaan? Film tentang diri sendiri. Pertama harus mundur lagi jauh tuh, bukan dari lagu ke film, tapi dari rasa ke lagu, dari rasa ke film. Nah, maksudnya dari kisah ke lagu, dari kisah ke film. Jadi kalau orang bilang film ini adaptasi lagu, kurang tepat. Adaptasi kisah tuh yang di frame menjadi layar yang film. Jadi walaupun tulisannya dari kisah Raim Laode, tapi tidak mungkin 100%, tidak mungkin. Ada unsur elemen film, ada unsur elemen estetikanya gitu. Wow. Nah, jadi tidak 100% Mas. Dari kisah nyata tapi ada bumbu perfilmannya. Tapi kurang lebih ceritanya hampir seperti itu. Wow. Kalau mau 100% itu vlog tuh. Setuju. Dokumenter. Menitnya maunya kita bisa bebas ya. So, itu dia. tapi dengan film ini gue mau nanya secara personal lu aja ya gitu. Bukan berarti bukan berarti tidak puas jadi menyesal atau apapun itu, bukan, gue nggak maksud untuk mengarah ke situ, tetapi gue justru ingin tahu puas nggak dengan hasil yang sangat puas, apalagi endingnya itu bagus tuh, mas. Endingnya waktu mamanya Komang terima Raim karena hal yang
menyentuh agamanya mereka juga tuh. Hal-hal yang harusnya masih tidak biasa lah untuk orang-orang yang menjalani cinta beda agama tuh. Malah mamanya Komang jatuh cinta terhadap orang lain pakai elemen agamanya sendiri, itu kan aneh, tidak pernah kita lihat tuh, jarang-jarang. Jadi kalau ditanya puas, sangat puas, puasnya puas. Wow. Karena ada istilah kan, your first art must be sucks tuh. Karya pertamamu pasti buruk. Wah, lagu pertamamu pasti kurang bagus, novel pertamamu kurang bagus, film pertamamu pasti kurang bagus, materi scena pertamamu pasti kurang bagus. Nah ini saya tidak mau ini menjadi, tidak bagus, saya mau bagus sekali tuh. Ini mungkin film pertamaku sebagai orang yang terlibat dalam tuh, bukan main saja tuh. Ini memang film pertamaku, tapi dia bukan karya pertamaku. dia film pertama, tapi bukan karya pertamaku. Jadi saya lumayan sudah belajar dari kesalahan yang kemarin-kemarin, kesalahan bikin lagu, salah bikin materi stand-up, akumulasi dari salah itu, perbaiki, diramu di film. Orang yang sukses itu bukan hanya orang yang mahir di satu bidang, tetapi dia lebih duluan mengenal salah dan belajar karenanya. Itu Right. Benar. lebih duluan mengenal salah dan belajar karenanya. Saya pernah ketemu sama idola saya namanya Raditya Dika. Pernah sempat deep talk, tidak jadi deep talk lah, maksudnya percakapan setelah podcast, ngobrol-ngobrol di sofa. Terus dia bilang, ya itu privilege-nya saya adalah bukan karena saya lebih duluan mengakses informasi, tapi jatah gagalku saya sudah habiskan. Wah, itu menarik. Right. Jatah gagalku saya sudah habiskan. Jadi kalau ada ke depan bisa lebih hati-hati. Wow. Walaupun tidak ada itu sempurna, kita selalu belajar terus dari Kesalahan. dari film ini bagus, puas. Tapi kalau kita bisa kembalikan waktu, tetap akan ada yang kita perbaiki. Dan begitu pula karya kita ke depan, begitu pula karya kita yang kita buat sebelumnya. Kalau ditanya puas, 100% sangat puas. Wow. Kalau misalkan film ini, misalnya kalau misalkan lu bisa kembali ke waktu saat itu film ini sedang lagi digarap ataupun film ini sedang lagi dibentuk gitu ya, hal apa yang lu pengen ubah, Im? Kalau tadi lu bilang kan ada kalau bisa diubah, lu pengen ubah kan, tapi sayang kan udah terjadi. Tapi kalau bisa kembali ke saat itu, apa yang lu ubah? Mau syutingnya di Wakatobi saya itu. Itu aja tuh, di rumahku asli, di lingkunganku asli, tapi tidak bisa, harus tetap di bau-bau. Karena waktu itu syutingnya kita masih bulan-bulan politik, mau pemilihan, jadi kita tidak mau terasosiasi dengan salah satu pasangan gitu. Jadi kita memang paling bagus di bau-bau. Di tempat, dan lebih bagus lagi. Maksudnya lebih pas lagi kita secara budgeting, bisa lebih dipres secara, dan di sana kan ada pemukiman Bali juga, jadi sangat pas bau-bau di Buton. Dan saya itu sudah lama tidak terperangkap dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh. Kalau bisa kembali ke waktu, karena realitanya tidak bisa, coy. tidak bisa kita ngapain kita berkelut pada framing pertanyaan seperti itu. Tapi pertanyaan itu jawabannya adalah kita share kepada orang-orang yang belum rasa apa yang kita rasa. Belajar dari kesalahan itu menyebalkan karena yang jadi korban kita sendiri. Belajar dari pengalaman itu sangat menyebalkan. Bener. Karena korbannya saya tuh. Itu menyebalkan itu. Nah, kesalahannya saya ini harus rajin di-share ke orang supaya biar saya yang korban. Nah, ini nih caranya nih. Itu meminimalisir itu. Wow. Itu dia. Wow, tapi ini juga ya. Apa ya? Gue ngelihat di film itu memang banyak keindahan-keindahan alam dan sebagainya, itu keren banget sih. Ya. Sangat sempurna menurutku, bukan sempurna ya, sangat banyak sajiannya tuh. Kok pas lihat gambarnya Ode Raim,
musiknya ada nuansa butonnya tuh, dari musik dari telinga kita sudah dimanjakan. Pas ke Komang kau akan disuguhkan sama musik Bali, orang tidak sadar ya. Mata Ya, kita setuju. akan terpapar dengan janur, dengan tari-tarian Bali, dengan lambang-lambang orang Bali. Megah itu mata kita. Ke ke Raim, gambarnya kau akan lihat pantai, kau akan lihat Ya. pesisir, kau akan lihat laut. Jadi secara visual, secara audio itu sudah megah itu. Mereka berjumpa, pertemuan budaya yang berbeda menjadi pergerakan sejarah yang bagus. Ode tanya tentang kebaliannya, Ade tanya tentang kebutonannya Ode. Jadi pertemuan budaya ini yang membuat cerita saya, membuat cerita film menjadi film yang menunya paling banyak. Seperti aku masuk di restoran, menu makanannya banyak, itu film Komang. Ya, setuju. Banyak rasanya, Banyak rasa, yo. emosinya yang di situ juga. Ah. So, gue nanti akan nanyain kenapa ini semua terjadi dalam hidup lu. Kenapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi dalam hidup lu, tetapi ntar dulu. Gue penasaran deh, lingkungan masa kecil lu seperti apa ya? Sekecil. Sama seperti di film kalau lihat itu, tidak jauh dari pantai, lingkungan, pulang sekolah langsung ke laut. Nah, hari-hari cari ombak paling kencang, itu paling kita suka tuh. Terakhir kita baru tahu bahwa berbahaya ombak kencang itu. Baru tahu kapan tuh? Iya, baru tahu kan, masih kayak berita ada korban. Wow. Kalau yang saya ingat hari-hari kita waktu masa kecil itu adalah mendayung ke pulau sebelah, ada berenang cari ombak paling besar, adalah berenang ke laut adalah mendayung ke laut paling dalam, baru pakai layar kembali ke darat, memancing setiap hari Minggu. Wah, itu hari-hariku itu sama abang Boy itu. Tuh 2004, tahun 2000 sampai 2007 itu masa-masa yang menyenangkan, itu masa-masa kecil. Kita kalau dicari orang tua selalu ke laut. Bapak saya juga kalau nongkrongnya di pantai begitu, ada rumah jaga namanya. Rumah jaga itu apa ya? Balai-balai lah apa gitu. Ada balai Iya, di pantai. balai-balai ya, kayak kurang lebih ya. Balai-balai gitu. Bapak-bapak biasa nongkrong di situ. Pas saya main gaple, main catur di situ. Kami anak-anak kecil ke pantai. Main bola di pasir. Itu dia. Nanti selesai pertandingan bola karena laut sudah pasang. Itu hari-hari tuh. Siangnya malam mengaji gitu-gitu. Desa pedesaan tuh. Suara angin lebih kencang daripada suara kita. Nah, ombak sana sini. Musim hujan paling kita benci kalau lagi badai karena takut tsunami, yang begitu hari-hari kita tuh. Wah, kencang ombak ini, mahal ikan gitu-gitu. Hari-hariku. Suara oksigen sana lebih tebal daripada polusinya ya. Betul. Karena ternyata risetnya oksigen itu lebih banyak di laut daripada di hutan ternyata. Oh gitu ya? Iya. Oh wow, gue baru Orang tahu yang gitu. lari pagi kan ada itu spot-spot kalau di taman kota hutan gitu. Spot-spot lari. Orang yang lari di hutan sama yang lari di tepi pantai lebih sehat yang lari di pantai karena oksigen dari laut itu tidak terjamah sama illegal logging. Illegal logging tidak terjamah sama apa kan, kalau hutan kan ditebas. Ya, Kalau di laut siapa mau rumput laut, mau penggundulan rumput laut. Nah, tidak pernah ada. Jadi lebih kaya oksigennya. Wow. Itu Wakatobi itu. Tapi dari kecil itu tapi ada nggak sih kejadian apa yang masa kecil lu, kejadian apa yang membekas banget di masa kecil lu yang mungkin sehingga teringat-ingat di saat ini? Yang saya ingat itu kayaknya malam-malam ini deh, akhir-akhir Ramadan itu yang paling membekas ya. Karena kan baru selesai Ramadan, sudah Syawal tuh. Syawal itu awal di restart lagi hidup kita. Nah, waktu Ramadan itu kami ada bukan budaya, ada budaya dari bapak juga ini dan satu kampung juga biasa lakukan, namanya
itikaf, malam itikaf tuh. Nah, kita sebut malam mau foto itu begadang, malam begadang katanya. 10 malam terakhir Ramadan. Nah, kami rajin itu, saya dari kecil itu. Ini itu yang saya ingat. Nah, pulang kampung kemarin, waktu Ramadan di Wakatobi, ini usia 30 tahun ini. Tetap kita lakukan lagi hal yang itu tuh. Minta lagi, minta yang 10 juta penonton ini. Minta yang lagu lain dikasih. Jadi yang terjadi sekarang ini, doaku lagi dicicil sama Tuhan terkabul. Lagu Lesung Pipi lagi naik ini, lagu saya ini sementara ini lagi, insya Allah lagi lagu menjadi lagu nomor 2 di Spotify, Lesung Pipi. Salah satu soundtracknya Koma. Kayaknya besok jadi nomor 1 ini. Tercicil ini. Film lagi dicicil 10 juta. Tidak tahu mungkin ke depan tiba-tiba apa yang terjadi. Amin. Tapi kan itu tugasnya Tuhan tuh. Ya. Jangan ganggu dia. Tugas kita kan minta. Nah, yang kabulkan kan dia. Doa tidak terwujud itu ada 2. Karena kau minta terlalu kecil, 1. Atau yang kau minta belum siap mentalmu. Mungkin saya nih kalau 10 juta belum siap mental kita kali ya. Itu dia. Nah, kalau ditanya waktu kecil apa yang paling diingat itu hari-hari berdoa di masjid setiap saat tuh. Minta motor, minta juara 1 umum, minta juara 2, juara 1, itu hari-hari dan masih saya lakukan sampai sekarang. Sekarang bagusnya saya kalau minta saya kasih list 10 permintaan. Ada itu. Wow, itu menarik banget. Supaya diulang terus. Nah, sekarang saya tidak lagi 10 malam terakhir. Kemarin Ramadan itu 30 malam. Kejar dari malam pertama. Tidak mungkin saya tidak dapat Lailatul Qadar di antaranya. Adalah malam lebih daripada 1000 bulan. Malam itu Jibril datang. Jibril itu datang itu pada urusan-urusan spesial tuh, ketemunya sama Rasulullah. Ya. Tapi khusus di malam itu menyelesaikan urusan kita tuh. Itu dia. Jadi lagu Koma, film Koma sudah viral di langit sebelum tayang tuh. Viral kan di para malaikat, komang. Makanya karena niatnya bagus, saya kan niatkan sudahlah. Ada keuntungan ekonomi memang dari film ini. Orang kan kali-kali tuh kalau 2.500.000 penonton kali sekian sama dengan berapa. Iya. Kali. Tapi saya malah tidak ada pemikiran sama sekali, ada pemikiran tapi tidak mendominasi kepalaku tuh. Selalu kita niatnya adalah ibadah. Niatnya adalah bergerak untuk agama. Jadi kita akan puas dengan hasilnya apapun tuh. Orang niatnya bagus. Masa niat bagus tidak disambut? Setuju. Bayangkan dari 2.500.000 ini ada berapa pasangan yang mau menikah. Padahal dia hanya berbeda suku. Tidak seperti Raim berbeda suku, beda bahasa, budaya, agama. Wow. Mau menikah. Orang yang menjodohkan orang lain itu adalah dapat satu gunung atau dapat taman di surga. Bayangkan dari 5 juta ini ada berapa ratus orang yang mau menikah karena lihat percontohan. Wow. Tadi ini gue menarik banget pas lo ngomong tentang doa gitu ya. Gue jadi penasaran deh. Doa apa yang akhirnya dikabulkan sama Tuhan dan itu membuat hati lo atau badan lo menjadi merinding banget ataupun yang kayak gemetar? Pertama itu tidak ada doa yang tidak terwujud. Jadi hati-hati dengan permintaanmu sebab dia pasti terwujud. Hati-hati meminta, hati-hati berdoa karena sebab dia pasti terwujud. Dia belum terwujud karena mungkin belum waktunya. Doa itu dia tidak, kadang dia delay tuh. Ya, saya pernah doa bahkan hal yang aneh pun terjadi di masa depan itu. Dan kenapa harus berhati-hati? Karena doa itu punya konsekuensi. Kalau dia terwujud pasti ada konsekuensinya. Berapa tahun lalu kita berdoa supaya kita menjadi terkenal, anggap saja gitu. Lagu kita menjadi terkenal. Tapi dia punya konsekuensi. Privasimu tidak ada. Ya. Kau akan rajin ditipu sama industri misalkan. Sekarang saya kalau berdoa, saya juga berdoa untuk dimudahkan konsekuensinya.
Nah itu tuh. Orang kan rajin berdoa, "Ya Allah, kuatkan saya dari cobaanmu yang begitu besar ini." Jangan. Doa saja, "Ya Allah, kasih mudah ujiannya." Tuh. Berdoa. Saya doaku sekarang kemarin ini, kasih jadikan film Komang menjadi film nomor 1, tapi tutup juga aibku ya Allah. Saya doa juga konsekuensinya. Orang itu cuma berdoa, setiap doa, setiap permintaan comes with the konsekuensi. Kalau berdoa meminta, jangan hanya fokus ke permintaannya, tapi urus juga konsekuensinya. Nah, saya kan tolol tuh. Ya sudah, berdoa saja, ringankan konsekuensinya tuh. Itu dia. Tidak mintalah kamu padaku maka aku kabulkan tuh. Itu kan janji Tuhan tuh. Kalau itu kau ragu, Ya. terus bicaranya siapa yang kau akan ini tuh. Dan indikator orang yang sombong itu adalah yang tidak meminta. Orang Setuju. sombong itu ada 2, kalau tidak salah ini ya, nanti dicarilah. Satu itu orang yang tidak mau minta, yang kedua yang adalah orang yang tidak bersalah ketika Rasulullah disebut namanya. Begitu. Kenapa kita jarang meminta? Karena kita berpikir saya hina. Rajin itu. Padahal tidak, Tuhan bilang itu, doa kepadaku, maka aku kabulkan tuh. Yang bikin galaksi tata surya ini tidak masuk akal, coy. Kita ini hanya satu titik dari Bima Sakti. Setuju. Ada bumi, ada bulan, ada planet lain. Siapa bikin tuh? Masa saya minta 10 juta saja? Itu hal yang tidak mungkin. Ya mungkin. Nah, orang tidak tahu ini. Orang berpikir, kan sepanjang tahun kan kau sudah berusaha pakai caramu tuh. Ya, betul. Dan tidak berfungsi. Tidak berfungsi. Sesuatu tidak terjadi bukan hanya karena kurang usahanya kita untuk dapatkan itu, tapi karena kau tidak minta. Kan saya pengen terkenal tuh, kita pakai apa saja, apalah, pengen karya kita ditahu orang. Kita pakai rumus dunia itu. Begini caranya buka YouTube begini. Tapi tidak pernah kita dudukan dalam bentuk doa. Ya Allah, saya mau minta ini. Supaya Allah juga tidak bingung tuh. Iya, jadi sesuatu tidak terjadi mungkin bukan karena usahamu sedikit, tapi karena kau tidak pernah minta. Minta dulu, baru usahakan. Ada 3 itu di film itu. Di Bapak Dua yang bilang itu. Tapi itu ya tulisannya kita ya. Jodoh, apalagi yang 3 itu Tridharma pendidikan itu ada jodoh, ada maut, ada rezeki. Ada yang bilang kan, jodoh, maut, rezeki di tangan Tuhan. Setuju. Persis. Tapi kalau mau itu terjadi, jemput, ambil. Ya. Maut di tangan Tuhan. Kalau kau mau ambil bisa, lompat dari apartemen, mati. Bisa di tangan Tuhan. Tapi kau mau ambil, jemput. Sama seperti jodoh, ada di tangan Tuhan. Apalagi itu rezeki, ada di tangan. Kalau mau ambil, jemput. Itu dia. Akhirnya salah satu doa lu terkabul yang dimana lu kepengen viral, kepengen mungkin kasarnya terkenal ataupun Waktu itu ya. apa Semua doa saya terkabul. Iya, terkabul. Nah, tapi juga ada resikonya ataupun ada dalam tanda petik ada bayarannya. Iya. Yang dimana bayarannya ada ketika lu terkenal dan sebagainya. Privasi yang lu bilang tadi privasi. Hilang ataupun Istri ya, kita privasi, dikulik. ya banyak yang ngikutin ataupun apapun yang lu lakukan, statement apapun yang lu lakukan itu bisa menjadi berbahaya banget buat orang lain ataupun menjadi sesuatu hal membangun buat orang lain. Nah, tapi akhirnya dengan lu terkenal dan sebagainya, lu pernah gak sih yang lu bilang tadi kan kayak profesinya sampai hilang dan sebagainya, lu sampai pernah gak sih satu momen karena terkenal lu banget, lagu lu viralnya luar biasa banget sampai di TikTok tuh itu lagu lu semua. Nah, itu pernah gak sih akhirnya karena terkenal itu membuat hati lu kosong jadi kayak hening gitu, kayak apa ya, mungkin hampa. Bahasanya kayak hampa gitu, pernah gak? Iya, kadang-kadang Jar, kan semakin
semakin besar ketawanya orang kan ketahuan jarang dipeluk sama keluarga tuh kayak Iya. hal-hal begitu. Sejauh ini saya karena mungkin itu dekat dengan agama ya, saya tidak bilang saya alim, bagaimana tuh. Cuman karena kalau dekat dengan agama itu kita bisa tahu masalah. Jadi pertama kan tidak akan ada masalah di atas dari kuasa kita tuh, di atas dari kapasitas kita. Tuhan tidak memberikan ujian kepada hamba di luar dari kemampuannya. Ya. Kalau ada ujian yang kita rasa di luar dari kemampuannya kita, berarti Tuhan mau kita naik kelas. Weh, waktunya naik level ini. Ya. Nah, dan Tuhan tahu pasti kita bisa. Kita saja yang tidak pede ini. Ya, setuju. Nah, itu. Jadi kalau ditanya kayak hampa apa semua itu sebelum menikah mungkin ada. Tapi setelah menikah itu seperti kita tahu kapal kita ini mau kemana ya. Sebelum menikah itu memang agak aneh juga karena kata cukup itu sampai mana tuh? Kita punya uang ratusan juta di rekening. Saya pulang kampung kemarin makan masih ikan yang pas kita miskin kemarin itu. Masih ikan-ikan itu aja masih. Makanan paling mahal masih kepiting. Itu pun 100.000 kepiting 1 ember. Banyak juga 1 ember ya. Iya, masih termasuk mahal kalau di Wakatobi tuh. Di sini kan kita jajan kopi aja ini sudah berapa ratus ribu tuh. Iya. Terus kayak kita pikir-pikir untuk apa ya kalau hidup ini tidak ditambahkan kata cukup. Tetapi bukan hanya karena kalimat kita tahu kata cukup berhenti kita untuk cari itu. Tidak. Justru kok Islam harus kok kaya raya, coy. Justru karena kok Islam kok harus bagus kantormu harus. Kita mau kasih tahu juga agama kita ini bukan agama yang miskin, coy. Islam tidak larang kita untuk kaya, yang dilarang kan bermegah-megahan. Setuju. Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Dilarang itu. Jadi kita boleh nih cari harta sebanyak apapun, tapi jangan bermegah-megahan, jangan berlebihan. Di hartanya dialokasikan kepada hal-hal yang baik. Bikin podcast supaya orang tergugah. Bikin yayasan, bikin wakafkan. Oh, punya yayasan? Kemarin lagi tidak jalan. Karena lagi bukan yayasan tapi bikin beasiswa tipis-tipis. Beasiswa Remaode namanya. Good. Gitu bikin kantor. Anggota kita bisa kan tersalurkan duitnya. Jadi kalau ditanya hampa sekarang sudah tidak pernah tapi sudah mengerti kata cukup itu kemana tuh. Saya kan bikin lagu karena mau berkarya kan tidak mau berkantor. Tapi karena gara-gara berkarya ini setiap minggu ada manggungku. Berkantor juga sama juga Iya tuh. Jadi sampai mana sih ini? Nih, saya mau ambil 30 hari kerja dalam ini. Yang saya makan tetap itu tuh. Kenapa nih? Apa nih? Nah, palingan kalau ditanya hampa tidak lagi, tapi palingan dia lebih ke hal-hal yang seperti itu, dilema-dilema tipis. Kita segini makan ini nih doang. Gitu-gitu. Harus tahu kata cukup itu sampai titik mana. Wow. Prioritas. Keren banget. So, ini salah satu yang menurut gua yang unik dari seorang Raim Laude. Dan ini mungkin menurut gue kalian teman-teman yang mungkin yang merantau juga bisa contoh Raim gitu yang menurut gue lu luar biasa banget. Sesibuk-sibuknya lu di Jakarta gitu ya. Tapi lu akan ngasih waktu untuk sekitar sebulan atau bahkan lu sempat hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun lu di Wakatobi itu sendiri ya gitu. Nah, what happened Im? Kenapa akhirnya lu memilih hal itu dan itu jujur kita tahu lah ya maksudnya kalau Jakarta Bandung mungkin agak masih dekat gitu ya. Bener ya gitu ya nggak terlalu. Tapi kan kita tahu juga Wakatobi sendiri dari Jakarta ke Wakatobi itu kan jaraknya jauh dan biaya itu mahal. Apa yang membuat tuh akhirnya kayak gue bela-belain banget untuk gue mesti pulang setiap bulannya atau gitu. Iya. Pertama kan ada banyak hal yang bisa kita kontrol ya. Kecuali waktu namanya. Ada banyak hal yang bisa kita kayaknya di atas kendaliku semua.
anggotaku begini, saya mau buat lagu begini. Satu hal yang tidak bisa kita kontrol itu, dan dia terus berjalan seiring kita bercakap ini, sekarang namanya waktu. Bahkan Tuhan pernah bersumpah itu atas nama waktu yang dia pernah ciptakan tuh. Kita kan bersumpah atas nama Tuhan tuh, demi Tuhan ini saya. Ya. Tuhan pernah bikin apa namanya waktu ini, bahkan Tuhan pun pernah bersumpah demi waktu yang dia bikin ini. Nah, karena cuman ini yang tidak bisa, karena semakin kita bercakap ini, dilema usia 30-an ke atas itu adalah pintu karir terbuka, pintu sukses kebuka banyak, tetapi semakin hari orang tua kita semakin tua, itu dia. Nah, saya tidak mau menjadi orang itu orang-orang yang menyesal punya segalanya tetapi orang yang mau dia banggakan tidak ada di dunia. Nah, itu dia. Kemarin waktu Bapak meninggal itu memang sedih, tapi itu kan meninggalkan hal yang pasti itu. Ya. Kita ini sibuknya, kita sudah tahu hal-hal yang pasti, tetapi kita hanya menyibukkan diri kita kepada hal-hal yang tidak pasti. Iya, punya banyak duit, sukses di karir itu hanya hal yang tidak pasti sebenarnya. Dia pasti kalau usaha kita lebih kencang. Hal-hal yang pasti kita akan mati semua, kita tidak pernah pikirkan itu. Kita tidak pernah berpikir ini bakal apa, tidak pernah. Hal-hal yang pasti. Jadi prioritas dalam hidup kita ini tidak pernah kita ambil fokus gitu. Kita tidak pernah fokus. Nah, itu saya fokus ke situ tuh. Fokus kepada hal-hal yang pasti. Orang tua semakin tua. Walaupun kalau kita pulang kampung, orang tua akan bilang, sana tidak apa-apa. Tulis sendiri jalan hidupmu. Tidak bisa. Kita yang bukan orang barat yang bukan orang barat yang kau besar keluar dari rumah, tidak. Semakin tua bahkan diperintahkan di agama. Pelihara orang tuamu di masa apa nanti kau cari. Itu saya orang tua harus itu antar mama ke pasar gitu. Gosip-gosip tetangga ada yang mau masuk polisi, ada sepupu yang mau kerja di ini, gosip-gosip. Bahkan gosip bersama bunda itu bicarakan aib orang itu lebih mendingan itu saya daripada cari duit di Jakarta. Oh, iya, wow. Tapi ini jangan anggap kebenaran ya bagi saya. Bahkan kita kebenaran bagi seorang rakyat. Bahkan kita lagi gosip-gosip sepupu lagi mau menikah, hal-hal seperti itu lebih merdu, lebih romantis ketimbang saya berpisah dengan orang tua terus cari jalan karirku sendiri. Orang tidak peduli. Film Komang ini 8 bulan paling lama. Kau ingat? Karya kita itu sama seperti hari pernikahan kita. Wow. Hari pernikahan itu besok tidak ada yang ingat hari pernikahanmu kecuali kau sendiri. Kita menikah sama apapun ini. Besok tidak ada yang ingat kecuali kita yang menikah. Jadi tidak usah terlalu. Ini Komang ini 8 bulan paling lama. Anda bicara kan? 8 bulan dari sekarang film Komang. Kan ada film baru lagi. Lanjut lagi hidup. Lagu Lesung Pipi sekarang. Lanjut lagi hidup. Sudah. Gilir lagi. Jadi tidak usah terlalu bagaimana. Lanjut hidup. Berjalan. Kita bicara apapun ini besok matahari muncul lagi. Gelap lagi. Gitu terus bergerak. Wow. Dan 8 bulan itu mungkin termasuk lama. Mungkin 3 bulan ke depan. Santai bos. Tidak usah saya bikin karya untuk ini adalah legasi ketika saya mati nanti. Sudah. Sampai kapan sih kita ingat The Beatles? Maksudnya sudahlah, santai. Lanjut lagi berjalan. Bakal generasi selanjutnya bakal ada hal yang baru ada lagi, terus-terusan. Sudah. Tapi kalau coba aku bikin pesantren sekolah gitu. Terputus amal perbuatan anak Adam itu setelah meninggal kecuali 3. Tuh, kurang lebih ya. Ini kita benarkan saja nanti dikoreksi. Itu yang pertama adalah amal jariah. Begitu kan? Ilmu bermanfaat sama doa anak yang soleh. Itu saja sudah pegang 3 ini. Pegang 3, tidak usah bikin ini karya ini.
adalah legacy berjalan hidup. Ada dan tidak adanya film Komang tetap berjalan hidupmu. Jangan terlalu lebay, aman. So, tadi pas ngomong tentang bokap meninggal gitu ya, tapi sebelumnya gue mau tahu bokap tuh meninggal karena apa ya, Im? Karena satu ajalnya. Ya. Dia ajalannya dibuat main ya sama dia ya. Selesai. Ngeri loh. Selesai. Tapi sudah cukup juga apa yang dia lakukan ke dunia itu, tapi kita tidak usah terlalu berfokus kepada alasan dia meninggal, tapi apa yang dia tinggalkan. Warisan apa. Jadi bapak saya itu kesyukuran terbesar kami adalah untung bapak saya yang duluan gitu, bukan mama itu. Nah, saya tidak tahu kalau mama duluan kita mau apa tuh. Saya tidak bisa kembalikan waktu, coy. Kalau saya bisa kembali ke waktu, andai saya bisa rajin pulang ke Wakatobi, andai saya tidak kejar apa yang saya seambisi itu di zaman itu. Kan kau lihat di film juga tuh, persis seperti itu. Bunyi Jakarta itu lagi saya megah itu seperti di film tuh. Lagi duduk di film di gambar. Nanti kakak dia telepon, lenyap semua itu suara. Lalu cuman kenangan bersama bapak yang teringat. Nah, itu penyesalanku itu. Nah, saya tidak mau terjadi itu sama orang tua yang lain. Tapi kalau warisan yang paling berharga sama dia itu adalah ya warisan berkarya tadi itu, membaca buku, berkarya, integritas. Wah, itu. Bapak saya itu rajin kasih contoh, tapi kan ada dua itu, berbeda memotivasi dengan menginspirasi, beda. Iya. Motivasi itu dari kitanya yang kasih tahu, gini. Itu motivasi. Anak kalau mau sukses ini caranya, bla 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 bla, motivasi. Iya. Kalau inspirasi dari anak yang melihat ke atas gitu. Nah, kami tuh dididik pakai ruang-ruang inspirasi, bukan ruang-ruang. Jadi kita dikasih teladan, bukan dikasih bacotan. Anak begini, tapi kita dikasih teladan. Dan itu banyak teladan-teladan, inspirasi-inspirasi yang bapak saya lakukan. Itu saya terapkan sekarang. Seperti saya kalau temani bapak lagi kerja rumah itu, tukang kayu bapakku, dia terima gaji, dikasih sama tuan rumah, dikasih gajinya berapa juta, nanti uang itu dia tarik 100-200, kasih ke anaknya atau ke anaknya yang punya rumah, atau kasih kembali ke yang punya rumah. Dia deal misalkan 10 juta bangun rumah jendela, 10 juta dipegang, ada dia tarik 100-200 ribu, dia kasih ke tuan rumah, ke anaknya ke yang punya rumah. Hal-hal sederhana begitu saya lihat setiap saat itu. Dia juga tidak bilang ke saya, Raim kalau ada uangmu ini bla bla, dia tidak bilang, tapi saya lihat ini teladan namanya. Nah, itu saya terapkan juga. Setiap IO yang undang kita, misalnya setiap IO yang undang kita kerjaan, mereka transfer itu DP terakhir. Nanti kita akan transfer mereka 500, 1 juta, 2 juta. Hanya untuk ya terima kasih banyak saya ke IO, tapi dalam rangka IO-nya jangan minta gitu. Kita yang kasih, jangan yang kan rajin itu banyak yang, Bang Raim kami undangan segini, tapi saya tulis di ini segini ya. Saya bilang anjir, belum kerja sudah ditipu kita. Saya bilang sudah kau cari artis lain aja. Nah, tapi kalau tidak ada percakapan itu, kantor kita selalu biasa kasih hal-hal yang begitu tuh. Tidak pernah bukan tidak diajar ya, tidak pernah dibilang tata caranya. Mungkin kalau orang tua zaman sekarang sama orang tua zaman dulu beda kali ya. Orang tua, lu kan sama gue kan nggak beda jauh ya. Lu kan tahun 9 berapa? 9 berapa? 4. Oh, gue 91-nya. Nah, kurang lebih kita sama lah ya. 90-an. Nah, ya 90-an juga. Nggak beda jauh. Nah, tapi memang orang tua kita gitu ya mengajarkan itu bukan secara omongan tapi secara perbuatan juga. Itu yang namanya. Mungkin jadinya visual. Karena kan ya kita itu manusia itu makhluk visual yang dimana kalau melakukan sesuatu yang butuh ada contoh dan sebagainya. Tapi yang bikin gue penasaran banget, yang bikin gue kayak interesting banget adalah gue ingin tahu secara persepsi lu atau pendapat lu gitu ya, dengan lu sukses yang luar biasa gitu ya, awal di stand up comedian, lu sempet Suca berapa? Suca 2 apa 3 lupa ya. Itu juara berapa ya? Nggak salah lupa. Juara 4. Juara 4. Wow. Nah itu
juara 4 dan lu sukses di situ di stand up comedy juga Lumayan dan lah ya. lu sukses di nyanyi juga. Nah, justru ketika lu lagi sukses-suksesnya apalagi dengan film Komang saat ini juga dengan ya mungkin nama seorang Raim Laude ini benar-benar yang lagi ibaratnya lagi di ujung atas banget gitu ya. Tetapi kenapa dengan kesuksesan yang luar biasa menurut lu kenapa Tuhan membuat skenario bokap lu justru malah meninggal, malah mungkin sorry ya, mungkin bahasa gue maaf, mungkin malah gue pertanyakan ada bokap lu itu mungkin belum 100% merasakan kesuksesan itu sendiri yang lu dapat gitu. Ya, kita memang itu memang apa jalannya kali, I don't know. Kita tidak bisa jawab juga yang hal-hal misteri dalam hidup ya, kayak kematian memang kayak yang kita bilang tadi, mati bisa kita jemput, sukses bisa kita jemput. Tapi ada juga ruang-ruang misteri kehidupan yang sulit kita mengerti. Untung ada agama buat kita sebagai obat di hidupnya kita tuh. Nah, saya rasa waktu Bapak pergi itu sudah cukup menurut saya, sudah cukup dia hidupnya. Dia sudah sempat lihatlah beberapa waktu anak yang dia didik itu berhasil. Apalagi kami tuh bukan keluarga yang sekolah, kami tuh kan berbeda terdidik dengan sekolah tuh. Secara akademis, bapak saya SD, mama saya SMA, tidak sekolah. Berbeda dengan kami punya om itu jadi semua, om dari bapak, om dari mama, semua yang S1, S2 dan punya jabatan tertentu. Kecuali bapak saya yang memilih untuk bertukang kayu. Karena dia punya pendengarannya bapakku itu, dia tulis setengah, bukan tulis apa ya, tidak mendengar lah, setengah bapakku itu. Mungkin tulis setengah kali Tulis budak setengah setengah. ya, Jadi ada yang bahasa. yang gue tahu ya, tapi gue nggak tahu, mungkin lu Enggak, bisa udah koreksi itu gue. tulis Yang setengah satu udah. yang misalnya yang kanan dengar, yang kiri enggak atau gimana? Enggak, setengah lah, anggap saja pendengarannya 50%. Jadi Oke. kalau saya lihat bapak saya dengan mamaku itu, kalau lagi mama saya kalau ngobrol sama bapakku itu mulutnya dekat telinganya bapak, jadi itu lebih cute lagi tuh, lebih romantis lagi saya lihat mereka, iya. Oh iya, lebih cute lagi tuh. Nah itu intinya, itulah. Jadi saya rasa sudah cukup tuh. Tapi kan kita kembali lagi, tidak bisa kita kembalikan waktu tuh. Cuman yang saya senangkan adalah masih kita bisa kirim doa dari sholat kita. Semua perbuatanku yang pakai ilmunya Bapak semakin sejuk kuburannya. Ini percakapanku sekarang, hal-hal yang saya bergerak di dunia pakai konsepnya Bapakku, besar sekali pahalanya itu. Tapi investasinya di dunia aja Bapakku sangat kencang. Tentang integritas, tentang hidup berkarya, tentang tidak boleh makan hak orang lain sepeser pun untuk keluarga. Utama tuh. Nah kami tuh, bapakku itu setiap Ramadan itu selalu kasih duit kepada janda-janda di sekitar rumah bapak saya itu. Nah yang ditugaskan untuk bawa uang itu namanya zakat mal ya, zakat. Padahal zakat mal itu minimal itu 80 gram emas tuh, itu berarti kalau di zaman itu berarti di rekening kita minimal ada 80 juta atau 100 juta. Tapi saya ingat setiap Ramadan, akhir Ramadan atau Idul Adha, Idul Fitri, saya yang ditugaskan untuk bawa uang ini 500, 300 untuk lansia, fakir. Kan ada fakir itu orang yang tidak mampu memang tidak mampu dia, orang tua tuh. Sama janda-janda yang ada di sekitar rumah. Saya yang ditugaskan sebagai orang mengantar amplop ini, saya tidak pernah ikhlas antar amplop ini waktu saya kecil. Oh gitu. Karena kita tidak ada uang. Nah, ini saya lalui setiap hari ini, setiap Ramadan. Nah saya itu selalu, setiap bapak saya memang itu hal-hal yang begitu, dia cerdas ini orangnya. Tidak sekolah tapi bukan tidak terdidik tuh. Karena buku di rumah kami sangat banyak, bapak saya pembaca yang handal tuh. Nah saya yang ditugaskan untuk bawa ini. Setiap Ramadan itu saya tidak pernah ikhlas. Anakmu dulu dong bapak. Sekolah kita belum tentu terbayar. Hal-hal yang seperti itu tuh. Tapi hal-hal yang begini ternyata cuma itu yang saya pakai sekarang. Kami sekarang, apalagi sekarang, alhamdulillah kita dapat kerjaan, dapat duit.
Kita perlebar lagi, jangan cuma janda yang 40 dari rumah kita. Perlebar lagi tuh. Tambah lagi volume uangnya gitu misalkan. Hal-hal begitu. Oh. Hmm. Apa ya? Integritas itu. Iya ya. Tapi gue ngerasa kayak bokap lu itu kalau gue lihat jadi kayak Superman yang nyata banget ya. Bener-bener yang kayak gini loh. Maksudnya mungkin bukan gue gimana, cuman mendapatkan uang itu biasa gitu ya, bisa mendapatkan uang. Tetapi yang luar biasa adalah ketika mendapatkan uang, mungkin 1 juta, 2 juta, atau mungkin bahkan mungkin lebih kecil lagi deh, 200.000. Tetapi 200.000 ini dikasih ke orang yang mungkin tidak kita kenal ataupun bahkan tidak sedarah gitu ya. Kita kasih seutuh-utuhnya 200 kita kasih gitu, dan selesai. Itu menurut gue nggak semua orang bisa loh, Im. Mungkin sorry itu saya mungkin lu pun juga pas lu lihat situ, gue juga mungkin saat gue belum tentu bisa juga ngelakuin hal itu. Atau gitu. minimal saya korupsi lah di jalan perjalanannya. Tapi itu tuh contoh-contoh bapak gitu. Saya pernah di Kendari waktu bapak datang ke Kendari waktu saya lagi kuliah, pernah boncengan sama dia. Ini cerita gokil sekali. Cerita sama dia, bonceng sama dia. Nah, saya ingat handphone saya waktu itu handphone Nokia di zaman itu. Ya. Jadi kita kembali back to 2013. Kalau orang-orang bilang handphone batu bata ya. Batu bata ya. Ya bener ya, handphone batu bata ya. Saya boncengan sama dia, terus di jalan saya lihat ada handphone di jalan. Lagi boncengan, saya bilang stop. Pergi ambil ini BlackBerry. Iya ya, BlackBerry ada dulu. Terus masih nyala tuh. Saya pergi, saya ambil terus naik, terus bapak saya bilang, "Woi, taruh kembali tuh, bukan punyamu tuh." Saya taruh kembali lagi dengan itu tadi tidak ikhlas. Taruh kembali. Terus kami lanjut lagi tuh. Nah, yang lucu besoknya handphone saya yang saya punya batu bata itu hilang lagi. Langsung dibalas kontan sama Tuhan. Saya langsung tambah malas lagi tuh. Saya bilang, "Bapak ini bagaimana? Berarti kalau HP yang satu saya ambil, HP yang hilang ini berarti masih ada HP yang satu." Terus dia bilang apa? Dia bilang, tidak bilang, tapi maksudnya kayak, untung kau tidak ambil tuh, masih handphonemu yang hilang. Kalau kau ambil bisa jadi ada hal yang lebih besar yang hilang, misalkan bapakmu yang hilang misalkan, atau sehatnya kita yang diambil tuh. Justru itu bersyukur yang hilang cuma HP-mu, bukan nyawamu, bukan. Hal-hal yang begitu, integritas tuh. Integritas jangan. Nah itu yang saya pakai sampai sekarang itu. Jadi sekarang ini doanya saya ini adalah di malam-malam sholat ini ada 2 itu. Jauhkan saya dari orang yang menipu kami di industri. Kan kita nih di Jakarta ini sudahlah, itu tadi fitnah tuh yang kau bilang. Ya kita cuman digilir mau ditipu sama siapa tuh. Kita berbakat dari kampung ini jangan sampai. Kita cuman digilir ditipu sama tuan baru tuh. Jadi doaku itu 2, jauhkan dari orang yang menipu kami, atau yang kedua kalau kami ditipu ikhlaskan. Wow, yang kedua itu berat tuh. Ketika saya ditipu, ikhlaskan saya. Wow. Itu doa yang berat. Iya. Gua belum tentu berani sih doa-doa kayak gitu. Betul. Mama saya bilang itu kalau kita terlalu jujur, itu kita akan dihindarkan dari orang yang menipu kita. Itu 1. Tapi kalau kita ditipu, ya ikhlaskan kita tuh. Karena yang setidaknya yang penting bukan kita yang menipu orang tuh. Kalau kita yang tipu orang kan berarti kita sedang menipu diri sendiri tuh. Anak istriku akan makan uang yang harusnya bukan dari kita. Wah itu lebih parah, itu menipu diri sendiri tuh dengan cara menipu orang tuh. Itu dia, aduh, sampai mana kau mau makan sih? Kau punya uang miliaran rupiah. Setuju. Sampai mana sih? Ujung-ujungnya kopi paling mahal udah cukup. Im, tadi lu sempat ngomong lagi yang kata-kata yang di Daniel Mananta gitu ya. Lu bilang bahwa gue mau tahu persepsi lu, dan gue mau tahu hal apa yang terjadi sehingga lu bisa membuat statement seperti itu. Karena mungkin gue orang yang dari lahir Jakarta gitu ya. Mungkin gue nggak begitu banyak explore dibandingkan orang-orang yang merantau seperti lu ke Jakarta. Nah, lu kan sempat bilang tadi bahwa Jakarta dan fitnahnya gitu ya. Oke. Nah,
apa yang lu temukan di Jakarta sehingga lu bisa mengatakan seperti itu? Berarti kan, sorry, gua potong dulu. Ketika lu bilang Jakarta dan fitnahnya, berarti lu menemukan persepsi yang original, persepsi yang mungkin yang lebih tepat dibandingkan orang-orang yang melihat Jakarta pada kebanyakannya. Pada kebanyakan. Ya itu tadi, berbanding lurus dengan fitnahnya, rahmatnya paling tinggi. Tapi berbanding lurus dengan fitnahnya tuh, Jakarta itu. Aku mau cari apapun di sini bisa, coy. Kalau mau cari rezeki di sini paling banyak. Wah, paling banyak gini. Tapi fitnahnya juga sebanyak itunya tuh. Nah, Jakarta ini saya ibaratkan kalau di Wakatobi itu ada istilah namanya pasi. Pasi itu kalau di tengah laut kita lihat, bukan kita lihat daratan. Aduh, pasi itu bahasa Wakatobi itu di antara laut ada laut yang tidak dalam. Apa ya? Seperti kayak pulau karang gitu. Tapi bukan pulau dia, masih di bawah laut. Nah, di situ itu banyak ikannya. Nah, di antara laut yang dalam ada pulau yang belum jadi pulau, bukan pulau tapi ya. Dia kayak lautan dangkal. Tapi ini laut dangkal ini di antara laut yang sangat dalam gitu. Pasi namanya. Dan ikannya banyak, terumbu karangnya paling bagus. Itu berarti rezekinya banyak. Tapi untuk ke pasi ini dari pulaumu ombaknya kencang-kencang. Itu dia Jakarta, coy. Itu dia Jakarta itu. Ikannya paling banyak. Terumbu karangnya paling indah tuh. Tapi untuk ke situ kencang banget nih ombak nih. Itu pilih aja, mau di rumah kah mancing dari pantai bisa juga. Tapi tidak seenak ikan itu. Karena ikan yang di sana jarang dijamah tuh. Hanya dijamah sama pelaut-pelaut yang ada. Dan ombak yang kencang hanya untuk pelaut yang mahir. Wow. Itu juga yang mungkin lu bilang privilege-nya kalau di Jakarta mungkin ya lu bilang tadi nyari apapun mudah. Semua, ataupun coy. Mencari pekerjaan pun ya mungkin seorang seniman kayak lu jauh Betul. lebih mudah, mungkin lebih banyak job ataupun banyak Kalau itu sangat yang lebih banyak opportunity, kesempatannya lebih banyak. Nah, tetapi itu kan opportunity atau privilege dari Jakarta. Nah, tapi gue yang justru ngerasa bahwa lu bisa menunjukkan privilege yang Jakarta atau kota-kota lain yang nggak punya adalah di Wakatobi sendiri privilege-nya adalah udara yang bersih, udara yang tebal banget dibandingkan polusinya. Terus lu di Jakarta ini kita itu nggak bisa melihat bintang bulan dan sebagainya, tapi justru di Wakatobi sendiri kita, utama lu ya, lu bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa gitu secara alam. Itu luar biasa. Betul kan, barang siapa yang bersyukur kan akan kutambah nikmatku tuh. Barang siapa yang ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Jadi definisi bersyukur itu sebenarnya bukan kita lagi di mana, tapi kita lagi bikin apa gitu. Kok bisa taruh saya di Amsterdam di Jakarta tetap bersyukur juga tuh. Dan walaupun definisi bersyukur itu yang paling level paling bawah itu adalah alhamdulillah. Kita bilang alhamdulillah itu bersyukur. Tapi masih level paling bawah itu. Level selanjutnya adalah apa yang kita punya ini dimanfaatkan. Dapat motor baru, level bersyukur paling rendahnya adalah alhamdulillah ada motor baru. Kalau mau di upgrade lagi syukurnya dari motor ini, manfaat apa sih yang bisa saya ini? Antar mama di pasar. Ojekan. Ojek bikin rentalkan atau apa tuh supaya masuk akal yang barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatku. Kalau motor itu kepake ngojek, kau rentalkan akan ditambah itu dapat duit beli motor lagi. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Jadi bersyukur pakai kata alhamdulillah itu sangat dianjurkan, tapi itu masih level paling bawah. Harus di-upgrade lagi dengan apa yang kau punya. Dilihat sudut pandang apa ini. Nah, saya begitu. Kau taruh saya di Wakatobi, apa yang kita punya sih yang bisa kita syukuri? Lihat bintang-bintang, lihat langit. Kemarin saya bonceng istriku di Wakatobi, kita jalan di pantai, salah satu pantai, malam hari itu naik motor. Kita sempat berhenti hanya untuk menangis, bersyukur saja. Ya Allah, hal-hal sederhana yang setiap hari kita lihat ini
cuman karena di skip sama Jakarta tidak pernah kita lihat. Wah itu luar biasa megahnya nih ciptaan Tuhan tuh. Bintang saja coy. Bintang. Kemarin kami ada kerjaan di Wakatobi, saya bawa satu bandku. 12 orang ke Wakatobi. Kita dikasih villa sama yang punya acara. Yang villa-villa yang buka pintu laut gitu. Tengah malam kami semua mandi di laut itu. Basisku terjun langsung pakai celana dalam, saya ikut semua, kita tidak tahu mau dimakan gurita. Kita turun terus, kita yang luar biasa bintang dan bulan ini setiap hari kita di bawahnya, tapi kita tidak pernah lihat itu betapa kita hanya orang-orang yang beruntung bisa lihat ini. Nah hal-hal yang seperti ini kita tidak akan mengerti perspektif ini kalau tidak merantau tadi. Right. Tidak, Benar. Bahkan kita bisa mengenal diri kita Wakatobi dari pakai POV kita di Jakarta. Nah, saya di Jakarta saya lebih kenal Wakatobi ketimbang dari kalau saya hanya di Wakatobi saja. Oh ternyata bedanya kita, karena ada komparasi, ada itu. Begitu pula kalau di Jakarta tetap bersyukur juga, bersyukur. Oh yo alhamdulillah sini bedanya satu kali manggung di Jakarta dengan satu kali manggung di Sulawesi kan sangat beda jauh tuh. Iya. Disyukuri juga alhamdulillah dengan itu apa. Nah, hidup ini komprominya adalah hal-hal yang buat kita tidak nyaman. Terserah kau mau berdamai kah atau carikan solusi. Kan dua itu aja. Kalau kau tidak nyaman, dua solusinya. Dua kriterianya. Kau mau carikan solusi atau berkompromi sudah. Saya tidak nyaman dengan polusi itu. Kan dua tuh. Kompromi aja, cari AC air purifier atau sesekali pulang deh di Wakatobi itu. Itu. Wow. Jadi tadi kan lu ngobrol tentang berbau dengan pemikiran lu, bahasa lu itu berbau dengan yang namanya filosofis. Nah, awalnya lu belajar filosofis atau lu suka filosofis tuh dari mana sih? Ataupun lu sempat baca buku kah? Ataupun gini, mungkin pertanyaan gini aja. Ada gak sih buku yang lu baca yang akhirnya mengubah hidup lu banget sampai detik ini? Mungkin lu ingat buku itu dan lu keinget, oh buku ini nih yang mengubah hidup gue nih. Gitu, maksudnya. Saya sudah buat sebenarnya kemarin itu ada 5 buku yang merubah nganggurmu, judulnya nanti cek di YouTube. Ada Atomic Habit. Kalau yang di Indonesia ada Filosofi Teras, itu sangat populer itu. Psychology of Money yang ketiga. Ada lagi Bicara, itu ada seninya. Kemudian ada Rumus Bahagia Mo Gaudat. Atomic Habit James Clear, itu berbahasa Inggris tapi sudah banyak terjemahannya tuh. Ada Rumus Bahagia Mo Gaudat, orang India yang tulis, berbahasa Inggris juga. Tapi ada terjemahannya itu kalau tidak salah. Ada Filosofi Teras, ini orang Indonesia, Andre Manampiring. Ada Bicara, itu ada seninya. Wah itu buku paling bagus. Orang Korea yang tulis, ada terjemahannya juga. Sama Psychology of Money. Itu tercukup itu. Tapi saya bukan hanya mengambil, kan referensi itu kan referensi. Tidak ada orang jenius, yang ada adalah orang yang referensinya paling banyak. Orang yang referensinya paling banyak, itu dia orang jenius. Wow. Ini gue justru kayak digampar sama lu gitu ya, bahwa mungkin ini bahasa gue aja ya, maaf kalau salah. Bukan orang yang tinggi pendidikannya yang sukses, tetapi ada orang yang mau banyak belajar tentang sesuatu hal, terutama tentang kehidupannya. Itu yang orang sukses, itu yang gue dapat dari lu. So, mungkin one day gitu, kita akan tua ya, setuju ya? Kita akan berubah dan lu pun bakal pensiun, dan mungkin podcast ini mungkin one day, karena gue udah tua mungkin udah gak ada lagi juga. So, one day kalau udah tua nanti, ataupun bahkan lu, pasti kita akan meninggal gitu, lu meninggal gitu ya. One day, lu pengen dikenal seperti apa, Im, sama masyarakat Indonesia? Sebenarnya ya mimpi yang besar itu perlu juga tuh, tapi jangan sampai mimpi besar kita ini bukan prioritas. Maksudnya bukan yang kita butuhkan tuh. Saya itu cuman cukup menjagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka tuh. Saya pengen apa yang saya lakukan ini berimbas seperti yang bapak saya lakukan, berimbasnya ke saya. Saya pengen lakukan sesuatu supaya anak saya atau adik-adik saya, sepupu-sepupu saya di Wakatobi punya imbas yang sama. Bahwa kalau fokus itu kita bisa kasihkan perhatian lebih, kita akan dapat semua yang kita mau, Jo.
Nah, itu kabar gembiranya suksesku dengan suksesnya artis lain itu berbeda. Suksesku ini bukan hanya suksesnya kami, bukan sembarang sukses, sebab suksesnya kami ini adalah kabar gembira buat kamu juga orang miskin di Wakatobi. Adalah kabar gembira kepada kamu orang yang setiap hari dibully di sekolah. Itu bedanya suksesnya kami dengan yang lain. Karena artis lain start dari Jakarta misalnya, kami start dari tidak ada listrik, itu jauhnya saya. Bahkan kita setara pun tidak, kami jauh lebih tinggi karena kau mulai dari sini, kami mulai dari sini. Bahkan kita berada di posisi yang sama, pasti kami lebih tinggi karena kau start dari sini, kami start dari sini. Jadi kalau ini dikasih naik pasti kami begini. Jadi saya recruiting orang-orang yang mulai dari kampung itu harus sukses karena biar ini jadi kabar gembira. Lagu Komang, film Komang sukses, harus sukses. Biar menjadi kabar gembira kepada kamu orang yang mana ada sih kau nonton film yang syutingnya di Buton? Mana sih? Coba ada. Pasti paling jauh apa Jogja, Jakarta, Bali itu mulu. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi mana ada sih film yang ambil Indonesia Timur dan film percintaan. Kan biasa kalau kau nonton film Indonesia Timur selalu orang sekolah sulit. Nah, itu tuh. Orang mau tarung gitu, orang silat gitu, orang yang rumahnya orang keterbatasan listrik gitu. Padahal ada cinta juga di sana setiap hari terjadi tuh. Padahal hari-hari juga kami jatuh cinta, kami marahan, sama seperti kamu di Jakarta. Jadi film ini makanya saya harus 10 juta. Supaya ada percontohan, ada kemungkinan. Ini bisa jadi kabar gembira buat kita semua. Jadi beda suksesnya kami dengan yang lain itu. Kalau Raim bisa, tetangga saya ini masih ada yang tidak tahu internet itu apa. Jangankan internet, listrik. Masih ada yang tidak terpapar listrik. Jadi berbeda. Kita setara pun berbeda coy. Karena kau mulai dari perpustakaan yang bagus, saya mulai dari listrik yang tidak ada. Neneknya Komang masih ada keluarga yang tidak tahu saya artis. Tuh. Sampai sekarang ada kami punya keluarga yang dia tidak tahu saya kerja apa sampai sekarang. Karena tidak pernah terpelajari. Tahu-tahu dapat duit aja gitu ya. Kenapa kita dikasih rakyat? Iya. Jadi berbeda coy. Makanya harus berhasil. Apa yang dilakukan. Saya kemarin itu pulang di Wakatobi ini. Kalau mau dijadikan closing bagus. Saya kemarin di Wakatobi itu lagi nongkrong di kafe. Karena saya pengen nongkrong sama anak-anak muda di sana. Sharing-sharing saja. Orang-orang yang main di Instagram, konten kreator lah. Itu dia. Ada penyanyi kafe di situ. Adik-adiknya kami. Terus dia nyanyi laguku. Terus saya naik ke sana. Juga tidak apa-apa tuh. Karena aku mau bayar saya berapa juga. Saya tidak sedang merendahkan diriku ini. Iya. Kalau kau bayar saya berarti masih ada hargaku. Berarti masih murah dong. Tapi ikhlas ini kan tidak ada tuh. Nah, terus saya bilang satu hal. Namanya Safa ini orang yang nyanyi. Saya bilang apa yang saya lakukan sekarang ini, saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu. Jadi saya ini Safa, kau lihat saya di Jakarta ini saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu. Karena cita-citamu itu mau jadi seperti saya. Sama seperti 10 tahun yang lalu, Ari Kriting terhormat sedang menjalankan mimpiku. Itu dia sebenarnya. Ada 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Ari Kriting lagi merasakan kehormatan itu. Sedang menjalani mimpinya Raim Laode. Wow. Sekarang saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu ini. Itu berarti di masa depan kau akan terhormat seperti kau memandang saya dengan Ari Kriting. Karena ada percontohan. That's good. Jadi beda suksesku dengan yang lain. Wow. Thank for coming sekali lagi. Terima kasih kembali. Dan akhirnya gue belajar banyak hal dari lu, utama ada rendah diri. Yang selanjutnya adalah kita itu selalu mungkin setiap harinya atau selama kita hidup itu selalu nge-grounding gitu, maksudnya bener-bener napak tanah, bener-bener sadar diri dengan diri kita gitu. Banyak orang soalnya ngelakuin sesuatu tapi nggak sadar diri dengan dirinya. So sekali lagi thank for coming.